Implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Kristen. Disusun dan disajikan sebagai bahan bimlat, pendampingan oleh pengawas sekolah ahli madya Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan moderasi? Apakah ini kata yang asing bagi Anda? Ada dua makna terkait kata moderasi seperti, moderasi adalah jalan tengah. Dalam sejumlah forum diskusi kerap terdapat moderator orang yang menengahi proses diskusi, tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Moderasi adalah jalan tengah. Dalam sejumlah forum diskusi kerap terdapat moderator orang yang menengahi proses diskusi, tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Bagaimana bila moderasi dihubungkan dengan agama? Undang-undang terkait hidup beragama di Indonesia, Pasal 29 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang kebebasan beragama bagi warga negara Indonesia. Mari kita lihat isi pasal tersebut. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan keyakinan dan ajaran masing-masing. Kebebasan beragama juga diakui secara internasional dan termasuk dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, (DUHAM), yang menegaskan hak setiap orang untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Jadi, warga negara Indonesia dapat menjalankan kebebasan beragama tanpa gangguan, diskriminasi, atau paksaan. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 juga melarang penodaan agama dan kegiatan keagamaan yang menyerupai ajaran agama tertentu. Semua ini bertujuan untuk menjaga kerukunan beragama di Indonesia. Ingatlah bahwa kebebasan beragama adalah salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekkannya disebut moderat. Anda termasuk orang yang moderat atau ekstrim? Mari ingat, moderasi beragama adalah program yang diperkenalkan oleh Kementerian Agama Indonesia untuk mempromosikan persatuan dan kerukunan sebagai respon terhadap insiden intoleransi yang sering terjadi di negara yang kita kasihi ini, Indonesia yang beresiko terhadap ketahanan nasional. Hasil survei Setara Institut, tahun 2023 insiden yang terjadi di Depok, Jawa Barat di mana ada kapel yang diserbu oleh sekelompok orang yang berbeda keyakinan, perizinan mengalami penolakan dari warga. Tahun 2022 insiden di dunia pendidikan di Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta di mana peserta didik dipaksa untuk menggunakan atribut keagamaan. Pihak sekolah mengharuskannya, meskipun tidak ada peraturannya. Dari dua kasus tersebut, apakah sikap ekstrem buruk? Benar, jangankan ekstrem atau berlebihan terhadap sesuatu yang jelas-jelas buruk seperti kesombongan, bahkan terhadap sesuatu yang dianggap baik pun, jika itu dilakukan berlebih-lebihan, implikasinya bisa menjadi buruk. Dalam hal beragama, seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain, atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Dalam kasus seperti ini ia sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Di mana sikap orang moderat di antara kedua kutub ekstrim tersebut? Orang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrim itu. Ia tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak berlebihan menyepelekan agama. Dia tidak ekstrim mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal atau nalar, juga tidak berlebihan mendewakan akal sehingga mengabaikan teks. Bagaimana prinsip beragama orang yang moderat? Prinsip beragama yang moderat adalah sikap adil dan sikap berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Bersikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Strategi bangsa dalam mempertahankan Indonesia. Moderasi beragama merupakan bagian dari strategi bangsa dalam mempertahankan Indonesia.
Sebagai bangsa yang sangat beragam, sejak awal pendiri bangsa ini telah berhasil mewariskan sebuah bentuk dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara nyata berhasil menyatukan seluruh kelompok agama, etnis, bahasa dan budaya. Indonesia sepakat untuk tidak menjadi negara agama, tetapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Jati diri negara Indonesia adalah negara yang sangat religius, dengan karakter yang santun dan toleran, dan mampu berdialog dengan keberagaman. Apa yang Alkitab ajarkan tentang moderasi? Sebuah kitab dalam Alkitab yang mengajar banyak tentang moderasi adalah kitab Pengkhotbah. Raja Salomo adalah raja paling bijaksana yang pernah memerintah Israel, dan ia bereksperimentasi dengan kelebihan. Kita memperoleh pelajaran yang banyak dari konklusi raja yang bijaksana ini. Di dalam pasal 2 kitab Pengkhotbah, Salomo tidak hanya melebihi batas kenikmatan, ia juga berusaha melebihi batas dalam hal-hal yang kita anggap baik, seperti hikmat dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 sampai dengan 18 dan jerih payah dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 17 sampai dengan 23. Konklusi Salomo adalah bahwa setiap pekerjaan itu sendiri tidak berfaedah. Ialah karunia Tuhan jika seorang dapat menikmati hidup serta semua anugerahnya dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 19. Namun jika kita lebih menghargai hal-hal itu dibanding Tuhan maka hasrat kita tak akan puas, karena sebenarnya kita memerlukan Dia. Moderasi menghindari ekstrim, berusaha mengekang, dan berhubungan dengan pengendalian diri. Alkitab mengajar bahwa berlebih-lebihan tidak baik, dan mengajar bagaimana dan mengapa kita harus hidup dengan moderasi. Membiasakan sikap moderasi sangat berguna. Penguasaan diri adalah salah satu sifat yang dihasilkan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya seperti yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ketika kita hidup berlebih-lebihan, ketika kita tidak bisa mengendalikan diri dalam aspek kehidupan tertentu, maka indikasinya ialah bahwa kita sedang membatasi keterlibatan Tuhan dalam aspek tersebut. Dalam mengimplementasikan moderasi beragama di dunia pendidikan harus diperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada waktu yang akan datang serta strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran itu. Suatu organisasi atau lembaga pendidikan harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan di mana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga tidak bertentangan, melainkan searah dan bersinergi dengan lingkungan dan melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya. Secara umum implementasi moderasi beragama ditempuh dalam 3 strategi sebagai berikut. Pertama, menyisipkan, dalam kurung, insersi, muatan moderasi dalam setiap materi yang relevan. Kedua, mengoptimalkan pendekatan pembelajaran yang dapat melahirkan cara berpikir kritis, bersikap menghargai perbedaan, menghargai pendapat orang lain, toleran, demokratis, berani menyampaikan gagasan, sportif dan bertanggung jawab. Ketiga, menyelenggarakan program, pendidikan, pelatihan dan pembekalan tertentu dengan tema khusus tentang moderasi beragama. Dapat juga dilakukan dengan menyelenggarakan mata pelajaran atau materi khusus tentang moderasi beragama. Secara praktis, muatan-muatan moderasi beragama dimasukkan melalui jalur pengajaran PAK di sekolah. Pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Kristen yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan SMA-SMK. Kelompok beragama yang moderat harus lantang bersuara dan tidak lagi memilih menjadi mayoritas yang diam. Siapkah Anda penggiat pendidikan agama Kristen mengawal moderasi beragama di bangsa ini? Thank you for joining us to watch this video. Hopefully it will be useful and bring blessings and goodness to all of us. Continue to support Christian Education 4.0 Indonesia channel by liking, commenting, and subscribing so that it continues to produce works that are useful for all of us.